Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan video dokumenter pencemaran air Kali Item Kemayoran. Selamat menyaksikan. Lingkungan alam adalah sebuah berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai khalifah di muka bumi demi keberlangsungan kehidupan kita semua. Air merupakan salah satu komponen lingkungan yang paling penting bagi kehidupan semua makhluk hidup, termasuk kita. Begitulah pentingnya air bagi kita. Selama sejarah peradaban manusia lebih banyak tinggal di daerah dekat dengan sumber air, terutama di aliran sungai, danau, bahkan di lautan. Seperti yang kita ketahui, air adalah hal yang paling penting bagi kehidupan kita, dimulai dari kebutuhan minum, memasak, mencuci, produksi, bahkan industri, dari desa hingga ke kota. Alam sangatlah indah, merupakan sebuah berkah dari Allah SWT. Mulai dari gemercik air di sungai, beserta anak-anak yang terlihat asik bermain, derasnya air terjun, tenangnya air danau yang dipenuhi dengan ikan-ikan, bahkan ombak yang bergelombang, menemani dan mendukung kehidupan kita. Ya, itu semua merupakan berkah Allah SWT saat sumber air bersih, jernih, serta dijaga. Namun, ketika hutan berganti bangunan, industrialisasi terjadi di mana-mana, bahkan merebaknya industri perumahan mulai merubah itu semua. Air yang dulunya jernih berubah menghitam, yang dulunya bersih sekarang penuh dengan sampah, bahkan menjadi sumber penyakit dan menimbulkan bau yang tak sedap. Hal itulah yang merupakan pemandangan kita sehari-hari, terutama di lingkungan perkotaan. Kita yang tidak peduli dengan lingkungan terus memperparah keadaan. Sebagian kecil yang peduli lingkungan diterik matahari yang panas, berpeluh keringat di antara air penuh dengan sampah, penyakit, bahkan bau yang tak sedap dilakukan demi menjaga lingkungan kita yang lebih baik. Dulu masih banyak ikan-ikan berenang ditemani dengan cerianya anak-anak yang bermain di sungai dengan air yang bersih serta jernih. Tapi kini sangat sulit rasanya kita lihat anak-anak yang sedang bermain di sungai. Bahkan untuk melihat sekedar ikan di sungai pun mungkin jarang. Itu semua karena kita yang kurang peduli dengan lingkungan. Mungkin sebagian dari kita biasa menganggap itu hal yang biasa, membuang sampah di sungai atau saluran air. Toh nantinya juga akan tersapu oleh aliran air. Namun tanpa kita sadari, rutinitas itulah yang membuat tercemarnya air di sekitar kita. Sampah memang sesuatu yang harus dibuang, tetapi bukan pada saluran air atau sumber air, karena dapat menimbulkan masalah baru, bahkan yang lebih parah. Coba kita pikirkan berapa dampak yang telah kita perbuat. Air yang tak lagi jernih, sungai sebagai tempat bermain anak-anak, bahkan musnahnya ikan digantikan air yang menghitam pekat, penuh dengan sampah dan limbah, serta bau yang sangat tak sedap untuk dihirup. Katanya kita tak dapat hidup tanpa air. Katanya sebagian besar tubuh kita, bahkan kehidupan kita membutuhkan air. Katanya air sumber kehidupan. Tapi nyatanya kalian hanya bersilat lidah. Entah itu sadar atau tidak, kalian yang mencemari air telah merampas sumber air bagi kehidupan kita manusia, bahkan ikan-ikan dan makhluk hidup lainnya. Kepadamu, siapapun yang mendengarkan, marilah kita berubah ke arah yang lebih baik, lebih peduli pada lingkungan. Stop buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih. Air adalah sumber kehidupan, antara lain untuk air baku konsumsi, pengairan pada pertanian,
sarana rekreasi, dan untuk industri. Dalam proses mengalirnya air, seringkali terjadi pencemaran, antara lain disebabkan oleh kegiatan industri, limbah industri rumahan, dan limbah rumah tangga. Diperparah lagi dengan membuang sampah sembarangan. Pencemaran juga terjadi di danau oleh kegiatan perikanan dengan keramba dan limbah rumah makan yang ada di sekitar danau. Air menjadi keruh, berbuih, kotor, dan berbau. Tentu air tidak lagi aman untuk pengairan pertanian, apalagi digunakan sebagai air minum. Maka dari itulah kami mempersembahkan sebuah video pendek dokumenter wawancara kami dengan beberapa narasumber dengan tema pencemaran air Kali Item Kemayoran. Kami memilih tema ini atau judul ini karena Kali Item Kemayoran sempat hangat dibicarakan terutama setahun belakangan pada saat Asian Games berlangsung. Mulai dari penanganan Gubernur Jakarta, bahkan hingga dibantu oleh penanganan pemerintah pusat, Presiden, dan serta bantuan dari pasukan Orange serta relawan-relawan yang bahkan hingga kini belum rampung masalahnya. Dengan itu kami mempersembahkan video dokumenter wawancara kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chanir Mala dan teman-teman sekalian. Saya di sini mau ngebahas. Tentang Kali Item yang ada di Kemayoran Sunter, dekatnya Wisma Atlet Asian Games. Di sini kalinya hitam dan banyak sampah sih ya kan. Dulu juga pernah disinggung karena berdekatan dengan makan siangnya para atlet. Ayo kita ini. Assalamualaikum Pak. Pak mau mana ya Pak? Di sini kan ada sampah juga, terus di sisi lain juga karena adanya limbah ya Pak ya. Adanya limbah ini ya Pak, tempe gitu ya Pak ya. Iya ada tempe, ada buangan kotoran ayam ada. Oh. Jadi yang bikin kalinya itu hitam sama banyak sampah. Kan ini kebuangnya ke Danau Sunter kan ya Pak ya? Buangnya ke di Sentiong. Sentiong pembuangnya. Oh. Jadi sekali ini tuh bisa Bapak di sini berapa kali sehari buat iniin sampahnya? Kalau lagi musim hujan itu bisa 9 kubik. Oh. 9 kubik itu satu truk besar. Oh iya Pak. Kalau nggak musim hujan cuma 4 kubik. Oh. Satu mobil carry. Oh, jadi tergantung situasi dan kondisinya juga ya Pak? Tergantung kondisi. Iya. Bapak ini Bapak siapa ya? Belum kenal. Saya Sony. Oh Pak Sony. Iya nggak apa-apa Pak. Di rumah Pak ini teman-teman semuanya lagi pada ada tugas pengetahuan lingkungan dari dosen Pak Yudi. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Oh ya Pak, kenalkan nama saya Arifin. Ya, nama saya Bapak Sony. Ini kira-kira kalau tiap harinya berapa pekerja yang shift Pak? pekerjanya totalnya 5 per hari atau ada yang pagi beda, siang beda, sore beda? per hari. Per hari, oh per Dari hari jam 5 dari jam 7:30 sampai jam 4. Oh cukup lama juga ya? Iya lama. Terus kalau misalnya dari jam 8 sampai jam 4 kan pasti ada istirahatnya. Jam Ya. berapa aja istirahatnya Pak? Istirahat jam 12 sampai dengan jam 13. 13, oh jam 1 jam. Jam 1. Nah, kemudian kira-kira kalau dari segi sampahnya paling banyak itu sampah apa yang paling sering ditemukan? Di sini sampah-sampah plastik yang paling Sampah banyak. plastik ya Pak? Ya. Terus kemarin kan ada isu dengan apa Asian Games itu. Asian Games, itu ya, saatnya katanya kan baunya yang paling parah itu, Ya. selain sampahnya juga. Ya. Nah, kira-kira yang menurut Bapak yang paling menyebabkan bau itu kira-kira dari limbah mana Pak ya?
Sebenarnya kalau bau, kalau airnya surut, dia lebih cepat menguap. Oh, Karena di cepat bawahnya kan menguapnya, lumpur benar. itu. Ah, benar. Nah, jadi dia menguap, mengeluarkan bau. Oh, kalau pas musim hujan, Kalau pas musim hujan malah airnya airnya banyak. agak banyak, dia Malah nggak baunya nggak menimbulkan terlalu. bau. Ya. Oh, ternyata karena sampahnya pas saat musim panas atau pas surut airnya menguapnya banyak. Ya, menguapnya lebih Sehingga banyak. baunya itu yang Ya, benar. tersebar kemana-mana. Oh. Ya. Terus ini kan ada perkembangan yang cukup bagus dari yang sebelumnya sampai sekarang nih, walaupun masih hitam juga, masih bau Ya. juga, tapi sudah cukup bersih. Ya. Kira-kira penanganan seperti ini sudah Bapak rasa cukup atau harus perlu ditambahkan lagi Pak penanganannya? Penanganannya saya rasa kalau buang sampah mah cukup lah. Cukup ya Pak ya? Ya. Kalau oh ya Pak, ini agak pribadi dikit, boleh tanya nggak? Ya. Oh iya, masalah kalau misalnya gaji gitu kira-kira berapa Pak? Gajinya alhamdulillah lumayan. Lumayan. Ya. Kalau untuk nominalnya boleh? Tahu? Nominalnya. Oke. Kita tuh gajinya UMR dikali 1,6%. Alhamdulillah Ya, cukup bagus. lumayan. Nah, terus kalau misalnya kerjanya tadi kan sehari dari jam 8 sampai jam sore tadi. Ya, sampai setengah 4. Setengah 4. Ya. Itu setiap hari atau beda-beda? Setiap hari. Setiap hari. Setiap Jadi hari. untuk misalnya bagian ini ada 5 orang setiap hari Ya. dari jam 8 sampai setengah 4. Oh iya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah. Itu aja. Iya. Untuk ya Pak, tempat tinggal kira-kira cukup jauh kan nggak Pak? Ya, kalau tempat tinggal kisarannya di daerah Sentiong. Sentiong. Ya. Oh, Sentiong. Sunter lah. Sunter. Cukup jauh. Ya. Iya. Terus kalau menurut Bapak saran kepada masyarakat atau kepada kami seperti mahasiswa ini apa Pak untuk seperti kegiatan seperti ini atau kejadian seperti ini? Ya, khususnya buat warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena kan ini buat kita juga. Kalau kotor kan dipandangnya tidak enak. Ya. Terima kasih Pak, cukup. Ya. Terima kasih. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus Unindra mau menanyakan tentang tempe ya. Tempe. Nah, di sini Ibu udah berapa lama buatan tempe? Ini bapak almarhum dari tahun dulu Dari udah generasi kedua ya. dengan Ibu siapa Bu? Ibu? Ibu biasa Ya, saya di sini ada tugas pengetahuan lingkungan. Jadi setelah ini Ibu kalau pembuangan limbah tempenya dibuang kemana? di saluran air aja langsung ke kali, itu tunggu sekali. Berarti salah satu Air doang. Iya, Ibu. Ini berarti salah satu pencemaran lingkungan dong. Tapi Matiin bentuk limbahnya berupa Air. Oh, Iya. aja. Kalau air nggak apa-apa. air Enggak Karena ada kayak kayak serbuk atau apa gitu, plastik atau apa gitu. enggak, karena dia kulit buang ke tempat sampah. Kan ini ada, kalau ini kan ada kulit kedelai kan ada tuh, Iya. itu ditaruh kantong plastik diangkut tukang sampah. sampah ya. Kalau yang kali air, Iya. jadi kalau ngerebus kedelai itu kan pakai drum, kan pasti ada airnya kan, Oke. kita bisa ngerebus itu doang. Kayak kita ngerebus kacang aja kan ada airnya, nah itu airnya kekali. Kulitnya dikumpulin dulu dia. Kalau kulit iya dikumpulin terus dibuang, diangkut tukang sampah. Tempat sampah yang nggak kekali langsung ya. Iya, Bu? kan Soalnya takut disaring, pencemaran, iya, ya. disaring. Untuk apa ini kan kasih air tuh satu drum gitu, terus kan ngambang tuh kulitnya disaring, terus taruh di kantong plastik, itu diangkut tukang sampah tiap hari. Berarti untuk saat ini benar cara pembuangan limbahnya ya, tidak merusak lingkungan atau gimana? Oh ya Bu, mau nambah pertanyaan. Kan biasanya kalau orang pabrik tempe itu asal buang gitu kan Bu. Nah, alhamdulillah Ibu cukup tepat caranya. Apakah sebelumnya ada kayak pembinaan dari sekitarnya? Oh enggak. Mikir sendiri aja Oh, sih, Mas. berarti inisiatif sendiri ya. Kalau kulit kan bisa ditempatin di plastik, Nggih, nggih. terus diangkut tukang sampah. Oh, Itu aja sih mikir sendiri, enggak kan. alhamdulillah. Ibu kan di depan kali pas ya. Itu kalau misalkan hujan, itu kan banjir sampai masuk ke rumah. Dulu sih pernah, ini sebelum jalan ditinggiin, ini setelah ditinggiin kurang lebih 1,5 meter tuh itu kan rumah pada gelap tuh sih. Iya. Nggak banjir lagi. Oh, benar-benar. Adanya banjir kalau kali meluap. Terus karena diuruk, kan saya rumah 2,5 meter lah ada. Jadi rendah rumahnya tadi ikutin jalan jadi. Heeh. Jadi alhamdulillah udah nggak Alhamdulillah banjir berarti ya. udah nggak banjir Bu ya.
Oh iya udah. Itu aja. Mas Arifin mau nambahin nggak? Kalau ini tempe-tempenya dipasarkan kemana ya Bu? Oh di pasar Serdang. Pasar Serdang. Serdang. So, Impres. Impres. Itu tiap pagi, sore atau? Pagi. Oh pagi, subuh. Ini yang bikin tempe cuma ibu sama nenek, apa ada karyawannya lain? Ada sih satu orang yang bikin, ada saya cuma itu yang di kerai itu panjang, ada yang bikin, terus dia yang bikin juga, saya bikin yang kecil tuh yang buat tempe sumpit tuh pakai daun kecil buat tempe bungkus sama dia. Kalau sehari bisa jadi tempe berapa ya? Maksudnya berapa? Sekali bikin Tempenya atau Tempenya dirupiahin? bisa. Kalau tempe kan jumlahnya tempenya, hasil tempenya sih.